laboratorium, ya pemeriksaan biologi molekuler secara random, karena kita sudah mendengar ada varian baru ditemukan di daerah negara terjangkit. Yang kedua, bahwa kita juga sudah melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat, mulai dari PPKM 1, 2, dan kemudian skala mikro. PPKM ini artinya menerapkan 3M dan 3T. Dan terlebih lagi PPKM skala mikro itu sudah dikerjakan di tingkat RT. Jadi bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang terkonfirmasi, dan bagi mereka yang kontak erat, ini sudah dilakukan penelusuran, pelacakan. Dan kemudian ada pembatasan-pembatasan. Ini salah satu strategi kita yang kita laksanakan di tingkat RT, RW, ataupun di tingkat desa. Jadi PPKM skala mikro ini sekarang sudah mengunci mereka yang datang, mereka yang terkonfirmasi, mereka yang datang dari negara terjangkit, tentu akan terkunci. Dan posko desa sudah kita perkuat. Ini salah satu strategi yang lebih efektif daripada kita memeriksakan genome sequencing seluruh mereka yang datang dari luar negeri. Di samping ongkosnya mahal, dan kemudian masa tengah waktunya juga panjang. Jadi lebih bagus menerapkan 3M. Jadi kendati pun dia datang dari luar negeri, kita sudah melakukan pemeriksaan, PCR-nya negatif, ataupun PCR-nya positif, dan kemudian dikarantina sampai dia sembuh, tetap dia harus menerapkan 3M sampai nanti di daerah tujuannya. Dan di daerah tujuannya itu, dia tetap harus mengisolasi diri. Ini salah satu kunci yang harus kita katakan, karena kita mengkontrol begitu besar arus lalu lintas yang terjadi. Dr. Alex, kalau tadi Pak Diki memberikan contoh dari satu kasus positif varian baru COVID-19 baru, itu ada kurang lebih 19.000 orang yang di tracing hanya dari satu kasus saja. Dari 2 kasus baru yang kita temukan di Indonesia, berapa Pak jumlah orang yang kena tracing? Ya, jadi memang kalau kita memang ini salah satu kasus terkonfirmasi dan dia datang misalnya di salah satu desa Kerawang, tentu sesuai dengan pedoman yang ada di kita, satu terkonfirmasi, paling tidak kita harus mengecek 30. Dan ini harus diurus. Dan kemudian juga harus di-tracing kembali. Nah, dengan dapatnya informasi dari laboratorium yang mengatakan ada varian baru, kemudian dilaporkan kemarin ada di Kerawang, tentu tim surveillance, baik di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ataupun di tingkat Puskesmas, ini akan melakukan tracing. Dan ini sudah menjadi patokan. Kendati pun dia mungkin tidak bergejala, dan kendati pun dia tidak memberikan respons klinis yang khas, tentu ini menjadi catatan kita baik di daerah hulu maupun juga bagi laboratorium untuk melakukan tracing. Oke, tapi angka pastinya kita belum punya ya sekarang Pak, itu baru akan tentunya harus dilakukan seperti itu, tapi angka pastinya kita belum tahu ada berapa? Jadi dari informasi ini yang kita ketahui bahwa lalu lintas Indonesia dengan luar negeri masih terbuka. Dan kemudian di sini kita menguji surat edaran nomor 8 tahun 2021 tentang efektivitasnya. Dan yang ketiga, dengan tahunya kita di mana mereka sekarang, kita melihat di daerah tersebut melalui pelacakan kontak yang sudah memang kita siapkan di tingkat desa. Baik, oke. Pak Diki, kalau tadi Dr. Alex mengatakan yang terpenting adalah penerapan 3M. Apakah betul 3M kemudian 3T yang sudah kita miliki saat ini cukup untuk bisa mencegah varian baru COVID-19 ini menyebar di Indonesia? Ya memang bahwa strategi untuk merespon tren ini tidak berubah, tidak ada perubahan. Yang harus berubah adalah kuantitas dan kualitasnya. Itu yang PR kita sejak awal pandemi. Jadi kalau 3T dan saya sebutnya 5M-nya saat ini ya memang betul yang tadi disampaikan. Tapi kalau bicara kuantitas, kualitas, kita masih jauh yang PR yang harus kita tingkatkan. Apalagi dengan temuan strain baru ini. Dan untuk mempertegas saja bahwa responnya memang untuk Indonesia, sekali lagi juga sudah saya singgung ini di Pak LBP, ketemu dengan Pak Menkes, diundang Pak Menkes, saya berdua tuh 3 minggu lalu, saya sampaikan ancaman dari tren baru ini. Dan apa yang saya sampaikan, memang untuk Indonesia terlalu mahal kalau harus sampai genome sequencing, saya setuju itu. Itulah sebabnya kenapa aspek berapa kali lipat sih Pak Diki genome sequencing ini dibandingkan dengan PCR yang biasa kita lakukan, biayanya? Saya kira bisa sampai 5 kali ya, lebih kali ya, untuk Indonesia ya, bisa
Artinya secara visibilitas itu bukan hal yang cukup cost effectiveness untuk Indonesia. Kalau sudah itulah sebabnya kenapa saya tekankan kenapa harus di pintu gerbangnya nih harus kita perkuat. Karena kalau sudah di komunitas luar biasa itu beban besarnya. Nah, tapi kalaupun saat ini sudah terjadi bukanlah artinya kita harus panik, tapi respon serius. Karena ini ancaman serius. Bahwa ini ada solusinya, yaitu betul 3T, 5M dan testing. Kalau testingnya tidak memadai, yang penting adalah untuk memutus apapun strain dari COVID-19 ini nanti adalah isolasi karantina secara efektif. Nah, itu yang terjadi juga 100 tahun lalu, Mbak Silva. Sebetulnya 100 tahun lalu ada hal yang serupa. Ketika trennya sedang menurun, timbul strain baru yang lebih virulen, lebih fatal, yang akhirnya menyebabkan 50 jutaan kematian itu, tapi responnya saat itu adalah tetap isolasi karantina, itu yang efektif. Tapi jumlah harinya, kuantitasnya, itu yang harus kita perbaiki, betul. Betul.